Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para sahabat kardiolog. Salam sehat dan selamat datang kembali di Kardiolog, podcast dari Divisi Kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang ahli penyakit dalam, subspesialis jantung, dan beliau juga merupakan seorang kardiologis intervensional. Dr. Biri Karim, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Beliau juga merupakan staf dari Divisi Kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM. Dan beliau terlibat di berbagai macam tim di RSCM, termasuk di dalamnya yaitu tim gagal jantung, tim stem cell, dan tim transplantasi jantung. Apa kabar Dr. Biri Karim? Baik, sehat, Dr. Lucy. Alhamdulillah sehat. Dr. Lucy gimana? Alhamdulillah sehat juga ya dok. Baik, Dr. Biri dan sahabat kardiolog. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai suatu penyakit yang mungkin sahabat kardiolog sudah pernah dengar, yaitu gagal jantung. Seperti kita ketahui bersama bahwa gagal jantung itu suatu penyakit yang tidak mudah untuk seorang pasien ya. Selain mempunyai dampak ke pasien, penyakit gagal jantung juga mempunyai dampak secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, di seluruh dunia dari data-data yang sudah didapatkan bahwa terdapat sekitar 64,3 juta penderita gagal jantung di seluruh dunia yang sudah didiagnosis oleh dokter. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Dari data Riskesdas 2018 didapatkan bahwa ada sekitar 1,5% penduduk Indonesia yang mengalami penyakit jantung, di mana di dalamnya pastinya ada yang didiagnosis gagal jantung oleh dokter. Mungkin sekitar 600.000 orang yang menderita gagal jantung di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kita pada episode kali ini akan membahas dan membahas secara tuntas ya mengenai gagal jantung ini agar sahabat kardiolog lebih bisa mengenali gejala-gejala dari tanda dari gagal jantung, faktor resikonya apa saja, dan bagaimana cara mendiagnosis maupun tata laksana secara umum penyakit gagal jantung ini. Baik, Dr. Biri, mungkin sebagai awal nih dok, apa sih definisi dari gagal jantung sebenarnya dok? Mungkin teman-teman sahabat kardiolog bisa jadi punya pencerahan gitu. Jadi saya ini gagal jantung atau tidak ya gitu. Silakan dok. Oke, baik Dr. Lucy. Ya, jadi memang gagal jantung itu sendiri memiliki definisi sesuatu kegagalan jantung untuk memompahkan darah sehingga jantung tidak bisa secara adekuat mendistribusikan oksigen dan darah ke seluruh jaringan. Sehingga jantung perlu usaha lebih berat lagi untuk mendistribusikan darah dan oksigen. Nah, itu yang menyebabkan pasien muncullah keluhan-keluhan yang sesuai dengan gagal jantung. Betul sekali yang disampaikan Dr. Lucy terkait data-data tadi. Jadi memang penyakitnya banyak karena kemajuan keilmuan dan juga pemeriksaan penunjang sehingga kita bisa banyak mendiagnosis pasien dengan gagal jantung. Baik, terima kasih Dr. Biri. Nah, sebenarnya gagal jantung itu ada ini nggak dok? Mungkin ada sesuatu keadaan di mana kayak serangan jantung nggak dok? Jadi kalau serangan jantung itu kan sesuatu hal yang mendadak gitu dok? Atau ini suatu penyakit yang sebenarnya penyakit yang berlangsung secara panjang gitu dok? Atau kronik gitu dok? Ya memang dari klasifikasinya memang ada gagal jantung yang sifatnya akut dan juga ada gagal jantung kronik. Memang kalau bicara serangan jantung, ya ini settingnya adalah ada sumbatan di pembuluh koroner. Tapi kalau bicara gagal jantung, yaitu gagal jantung akut, memang secara onset atau awitan gejalanya dia secara cepat, mendadak, ya jadi pasien secara mendadak dia mengeluhkan sesak dengan gejala-gejala gagal jantung lainnya. Nah, tapi secara definisi, secara etiologi dan lainnya memang berbeda. Pengobatannya pun lain. Nah, ada juga memang pembagian gagal jantung yang secara kronik, yaitu secara perlahan-lahan. Jadi secara perlahan-lahan muncul keluhan sesak, bengkak kaki, keterbatasan aktivitas. Nah, itu memang masuk pada gagal jantung kronik. Jadi memang berbeda dengan yang pasien dengan serangan jantung. Mungkin waktu kejadiannya sama-sama akut atau cepat, tapi manifestasi gejalanya berbeda dan treatmentnya pun berbeda.
Baik. Nah, selanjutnya dok, apakah semua orang bisa atau akan menjadi atau akan menderita gagal jantung dok? Mungkin ada populasi tertentu atau orang-orang tertentu yang mungkin akan jatuh dalam keadaan gagal jantung? Ya, paling banyak itu 80% berdasarkan data memang penyebab gagal jantung adalah karena jantung koroner. Tentu jantung koroner asal muasalnya dari faktor risiko metabolik yang tidak terkontrol, misalnya pasiennya menderita kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tidak terkontrol, kemudian adanya lifestyle seperti kebiasaan merokok dan juga faktor risiko lain di mana terjadi gagal penyumbatan udara koroner sehingga dia akan berakhir menjadi gagal jantung. Nah, itu yang jadi salah satu faktor risiko dari gagal jantung itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya banyak ya dok faktor risiko untuk gagal jantung ya. Jadi tidak hanya penyakit jantung koroner aja. Biasanya kan orang taunya kalau misalnya sudah serangan jantung nanti pasti akan akhirnya gagal jantung nih gitu. Tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain ya dok, seperti hipertensi, diabetes ya yang paling banyak tuh kan banyak ya yang sekarang kita dapatkan pasien-pasien yang datang ke praktek klinis kita sehari-hari itu pasien dengan hipertensi, dengan diabetes seperti itu ya. Oke, baik dok. Kemudian gejalanya nih dok. Kadang-kadang suka datang dengan, dok saya kok sesek ya, saya berdebar-debar gitu. Ini bagian dari gagal jantung nggak sih dok? Gitu. Ya memang umumnya keluhan gagal jantung itu yang sering dikeluhkan pasien ialah sesak nafas, limitasi dari kemampuan dia beraktivitas sampai kaki bengkak. Nah tentu harus dokter yang menentukan diagnosisnya dia gagal jantung atau bukan, karena seringkali keluhan sesak juga tidak hanya dimiliki oleh jantung, tapi bisa juga ada keluhan dimiliki oleh organ lain, misalnya paru-paru atau reflux atau asam lambung naik juga pasti akan keluhan sesak. Nah, tapi tentu ada beberapa kriteria lain yang mendukung bahwa memang keluhan itu sesuai dengan gagal jantung. Makanya pada para ahli mengumpulkan suatu gejala yang kita sebut sebagai sindrom klinik. Ya, kita boleh merujuk dari kriteria Framingham misalnya untuk menentukan misalnya ada 2 kriteria mayor dan juga kriteria minor yang memenuhi kriteria. Nah, baru kita bisa menegakkan diagnosis, oh ternyata pasien ini sesaknya memang karena jantung. Oh ternyata pasien ini tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga memang sesaknya bukan dari jantung. Jadi memang sesak memang itu menjadi penanda bahwa pasien itu ada suatu keluhan yang harus kita cari penyebabnya. Nah, nanti tugas dari dokter yang dipercaya oleh pasien tersebut untuk menegakkan diagnosis sesaknya itu berasal dari mana sehingga mendapatkan treatment yang sesuai atau yang adekuat. Oke, baik. Jadi prinsipnya kalau misalnya ada keluhan, jangan langsung mencari pengobatan sendiri ya dok ya. Jadi harus berkonsultasi dengan dokter. Nanti dokternya akan melihat ini memang bagian atau gejala dari gagal jantung kah, atau mungkin dari penyakit yang lain. Mungkin kadang-kadang pasien-pasien yang dengan asam lambung meningkat kadang-kadang suka ada keluhan rasa nggak enak di dada, penuh di dada, dan subjektifnya adalah rasa sesak gitu ya dok ya. Padahal mungkin penanganannya berbeda gitu. Jadi pentingnya untuk kita semua sahabat-sahabat kardiolog adalah untuk mendeteksi dini atau mengenali bagaimana sih gejala-gejala gagal jantung dan kapan saya harus mengkonsultasikan hal tersebut ke dokter. Tentunya nanti dokternya akan menegakkan apakah ini memang penyakit jantung atau gagal jantung atau penyakit yang lain gitu ya dok ya. Jadi artinya perlu dievaluasi lebih lanjut. Baik, nah dok, kalau misalnya nih seseorang pasien dia sudah punya faktor risiko hipertensi, nah ada lagi dia nggak ada keluhan nih dok, nah terus tapi ada lagi yang lain dia sudah ada keluhan sesak gitu, nah sama-sama nih datang ke medical check up gitu ya dok ya, datang ke medical check up. Nah apakah mereka sama-sama punya tahapan gagal jantung yang sama, maksudnya kriteria gagal jantung yang sama, atau ada tahapan-tahapan nggak dari gagal jantung itu dok, baik yang pasien A atau pasien B? Apakah mereka berada dalam tahapan yang sama gagal jantung atau mungkin berbeda dok? Ya memang untuk mengelompokkan pasien itu masuk pada klasifikasi gagal jantung yang mana, memang dari referensi dari literatur dan juga dari panduan yang dikeluarkan oleh American Heart Association sudah memandu kita semua bahwa memang ada beberapa klasifikasi yang bisa kita pegang sehingga kita bisa mengelompokkan pasien itu masuk pada kategori yang mana. Contohnya begini, kalau pasien itu ada faktor risiko kardiovaskular, misalnya pasien ada riwayat diabetes sebelumnya, ada riwayat hipertensi sebelumnya, meskipun dia belum ada keluhan
sesak nafas atau keluhan mengarah ke gagal jantung, sebetulnya mereka ini merupakan populasi yang berisiko tinggi untuk gangguan jantung. Makanya rekomendasi dari panduan American Heart Association sudah mengelompokkan mereka dengan penyakit diabetes dan hipertensi sebagai stage A atau at risk. Jadi mereka ini sudah berisiko. Kita udah melabel sebagai stage A untuk populasi diabetes atau hipertensi. Nah, nanti berikutnya kapan pasien dibilang stage B? Ya tentu setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan sudah ada kelainan struktur, misalnya dari ronsen jantungnya pembesaran, mungkin dari EKG sudah melihatkan ada gambaran kelainan. Nah, itu sudah memberi informasi pada kita meskipun pasiennya belum ada keluhan ya, sehingga klasifikasi menjadi stage B. Ya. Nah, kalau misalnya sudah ada kelainan anatomi atau struktur jantung dari pasien-pasien penunjang yang kita ajukan, baik itu dari ronsen, EKG, atau ekokardiografi, dengan gejala sesak nafas sesuai dengan gagal jantung, yaitu kriterianya sudah terpenuhi, ya tentu sudah masuk klasifikasi atau stage C. Nah, kalau stage D itu yang mereka sudah resisten atau bandel atau susah diobatin, masuk stage D. Nah, tentu stage ini memandu kita juga, tidak hanya dalam mengelompokkan pasien masuk klasifikasi yang mana, tapi memandu kita treatment apa yang terbaik untuk mereka. Karena sudah mulai berkembang terapi-terapi yang advance, yang terkini, yang kita bisa terapkan untuk pasien-pasien kita sesuai kategori-kategori tersebut. Baik, jadi ada tahapan A, B, C, D ya dok ya. Jadi yang A itu yang masih dalam at risk, yang D itu yang mungkin sudah maksimal nih pengobatan, dikasih obat-obatan udah maksimal nih ya. Jadi mungkin perlu bantuan alat-alat tambahan atau perlu maju lagi untuk terapi yang lebih lanjut ya. Nanti yang akan dibahas oleh tim dari gagal jantung ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya nih satu pasien itu ada di stage A gitu ya. Saya belum ada klinisnya gagal jantung. Saya perlu cek berapa lama sih dok? Bisa setahun sekali kah? Saya perlu pemeriksaan medical check up atau 2 tahun sekali kah? Atau nggak perlu lah, nanti aja kalau ada keluhan gitu dok? Ya sebetulnya kalau mereka yang belum ada keluhan, 6 bulan setahun sekali cukup untuk melakukan rutin medical check up. Nah tentu untuk rutinnya setiap 2 minggu atau setiap bulannya, sesuai dengan kelainan-kelainan yang didapat. Contohnya gini, pasiennya ternyata diabetes, artinya dia sudah at risk stage A untuk jadi gagal jantung. Nah tentu setelah kita sertifikasi dengan pemeriksaan lengkap dalam medical check up, ada item-item mana yang kita mesti rutin setiap bulan yang kita periksa. Misalnya kadar gula darahnya, karena dia diabetes, ya mungkin secara rutin tiap bulan kita periksa. Sambil nanti kita lengkapi lagi pemeriksaan lengkapnya di bulan ke-6 atau bulan ke-12. Jadi baik. Jadi sebenarnya dok, kalau misalnya kalau kita lihat faktor risiko nih, hipertensi, diabetes, kan biasanya usia-usia di atas 45 tahun, 40 tahun ya dok. Sebenarnya bisa nggak sih gagal jantung di usia muda dok? Penyebabnya biasanya apa dok? Bisa, jadi memang kita sering menemukan tren pasien dengan gangguan jantung trennya usia muda. Ya contohnya seperti jantung koroner. Ya, memang dia belum bermanifestasi gagal jantung, tapi sekarang trennya jantung koroner itu sudah ada di usia 25, 28 tahun. Nah, tapi umumnya kalau pasien gagal jantung pada usia muda, biasanya memang kelainannya ada kelainan katup atau kelainan kongenital. Ya, tentu mereka ada dasar penyakit yang dibawa dari kecil misalnya. Ya, tentu manifestasinya juga sesak nafas sesuai dengan kelainan gagal jantung. Ya, jadi paradigma orang gagal jantung itu adalah penyakit orang tua juga kurang tepat lagi. Ya, tepat lagi ya sebenarnya. Jadi mungkin dari dulu sudah ada gitu ya, tapi mungkin semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin aware semua masyarakat gitu ya. Jadi juga kita perlu memahami bahwa gagal jantung tidak hanya pada usia tua, usia muda pun kalau misalnya memang punya faktor risiko seperti dari kelainan katup ya dok ya, atau penyakit jantung bawaan juga beresiko untuk terjadinya gagal jantung. Nah itu mungkin yang perlu teman-teman sahabat kardiolog juga mengetahui. Mungkin ada teman atau saudara yang mengalami kelainan katup atau penyakit jantung bawaan, itu harus ada evaluasi lebih lanjut. Wah, ternyata masih banyak ya hal yang menarik yang bisa kita bahas mengenai gagal jantung. Oleh karena itu, sampai jumpa di episode gagal jantung bagian kedua. Dan jangan lupa untuk tetap follow media sosial kamu.
Sampai jumpa.